Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Kedai Bajigur SRN. Alhamdulillah malam ini sudah turun hujan dan alhamdulillah malam ini juga saya kedatangan teman saya, teman yang tidak asing lagi. Kemarin kan datang Kang Cucu, sekarang alhamdulillah kedatangan Kang Agus. Gimana Kang Agus? Sehat? Alhamdulillah sehat. Damang? Alhamdulillah damang. Alhamdulillah. Bagi ganteng wae. Kasih. Bari ngarokok meh santai lah, nanti gugup cenah kan gitu. Tah ieu bajigur lah atuh bari hujan. Siap. Hatur nuhun pisan. Terima kasih buat Kang Agus yang sudah menyempatkan waktunya ke nyimpang di kedai bajigur. Kita mah pakai bahasa Sunda Indo lah ya. Sunda asli. Alhamdulillah lah. Hatur nuhun sekali deui ka Kang Agus anu tos kersa nyimpang ka bajigur. Waktosna Kang Agus kemari pulang kemari apa tadi? Kemari pulang malam. Oh berarti ikut futsal berarti nya kemarin Ya, jeung barudak. ikut futsal sambil pulang ke sini kan. Jadi guys, ini Kang Agus ini orang manggilnya nasi teh akang apa bro? Telangkung. Kalau kemarin kan Kang Cucu mah hayangna bro cenah ame dia jadi Akang lah ya dekat. kalau udah geus kumisan berarti kan udah kolot kan gitu orang teh. Jadi Kang Agus ini teman sewaktu kecil saya, teman SD, SMP, SMA kita pisah. Jadi alhamdulillah dia sekarang Kang Agus teh sekarang kerja di mana? Di Subang. Di Subang Ya. Kerja apa? Di rumah sakit Sentosa ya, yang letaknya di Cibendeui, Kabupaten Sumedang ya. Kabupaten Subang. Maaf. Jangan terlalu gugup. Oh, berarti Kang Agus ini dia sekarang alhamdulillah bekerja di rumah sakit Sentosa. Iya. Klinik berarti ya? Klinik Sentosa. Sebagai apa Kang? Sebagai cleaning service sekaligus sama ambulan. Oh Jadi berarti double job, double gaji. Ya, alhamdulillah. Berarti Kang Agus ini sekarang dia punya aktivitas, dia bekerja di klinik Sentosa yang letaknya di Cipeundeuh ya Kang? Ya, Di Cipeundeuh dia merangkap jadi cleaning service, berikut driver ambulans. Ya alhamdulillah lah. Kenapa disebut alhamdulillah? Karena posisi sekarang kan kita pandemi, jadi alhamdulillah Kang Agus masih bekerja. Ya, jadi mau sekecil apapun, mau bagaimanapun, ibaratnya mau jabatan apapun kita bekerja, kita tetap bersyukur di posisi pandemi sekarang ini. Jadi balik lagi, jadi Kang Agus ini teman saya dulu waktu kecil, waktu teman ngadu kaleci, teman juga pokoknya mah bareng-bareng. Jadi kalau singkat cerita, jadi dulu itu saya punya teman itu ada berapa ya? Ada Hendra, seangkatan saya tuh ya. Hendra, Agus, Ajat, Cherry, Arman, Duye. Jadi alhamdulillah, mungkin bukannya sibuk ya, bukannya apa, karena kita itu jarang ketemu karena udah lama juga. Jadi si Arman nggak tahu di mana. Kalau Ajat sama Hendra di Bandung ya, Ajat di Cikarang dan Cherry juga di Subang. Tapi saya ngontek kemarin tuh dia di Sumatera Kang katanya. Oh iya, itu lagi kerja, pindah kerja di pelayaran. Pokoknya buat teman seangkatan saya dimanapun berada, semoga kalian sehat selalu, dimudahkan rezeki. Amin. Jangan lupa nanti mampir ke sini saya tanya-tanya. Kembali lagi ke Kang Agus. Kang Agus bekerja di klinik udah lama Kang? Baru 4 bulanan di klinik itu. 4 bulanan. Ya alhamdulillah lah. Meskipun 4 bulan juga udah kerasa 1 tahun gitulah, karena saya dulu itu pernah di Subang waktu itu dulu. Jadi balik lagi ke Subang itu udah rasa kampung sendiri lah gitu. Meskipun ini kan kita orang Sumedang, tapi kita kan dekatnya ke Subang. Jadi kayak Subang itu kayak ya kampung serangan, kayak kabupaten sendiri gitu kan.
Nah, kemarin kan saya dapat info juga, katanya Kang Agus ini dapat musibah Iya, gitu Kang. Mungkin musibah apa? Mungkin Kang Agus bisa diceritain lah di sini, curhat gitu. untuk kemarin sih ya musibah, saya kena musibah itu dalam perjalanan. Saya lagi bawa ambulan, itu nggak tahu yang salah siapa, nggak tahu yang benar siapa gitu. Itulah namanya juga musibah. Mm-mm. Siapa yang pengen sih musibah, kita balik lagi ke diri kita masing-masing. Untuk dalam perjalanan kita meskipun hati-hati ya, kita hati-hati boleh, tapi kan nggak tahu orang lain gimana gitu. Ya intinya mah kayak gitu aja. Dalam perjalanan kita dalam waspada, berhati-hati. Untuk kemarin, masalah kemarin sih sekarang udah beres semuanya gitu. Udah alhamdulillah. Untuk klinik Santosa saya banyak-banyak terima kasih, karena saya sana udah dianggap keluarga lah. Keluarga ya, Ya, keluarga sendiri. udah keluarga sendiri. Alhamdulillah ditanggung klinik semua gitu, alhamdulillah, syukur alhamdulillah gitu. Tapi itu kronologisnya gimana Kang? Ibaratnya apakah pas adu banteng atau Oh enggak itu enggak adu banteng. Jadi saya lagi bawa mobil di jalur saya. Nah yang si korban itu nggak tahu dari mana, dari arah mana gitu. Pas langsung belok sekaligus, saya nggak tahu itu tiba-tiba masa itu ada di depan saya. Jadi otomatis saya kaget yang lagi bawa mobil. Nah si korban itu dia juga nggak tahu di belakang itu ada mobil. Ya namanya juga musibah lah gitu, nggak tahu lah. oh jadi berpapasan gitu? Enggak, saya di sini di sebelah kiri ya, kalau misalkan daerah sana di sebelah kiri, dia saya, dia di sebelah kanan, otomatis dia nikung sekaligus gitu. Oh ngambil arah Kang Agus gitu? Ya di jauh saya, jadi Mungkin dia banyak pikiran Kang, jadi ngeblegot gitu. nah bisa jadi gitu. Oh jadi Kang Agus di sini ibaratnya posisinya kan? Ya Oh salah, berarti Kang Agus di sini. Berarti pengendara motor itu di sini. ya di sebelah Jadi dia situ. itu nggak tahu bahwa di depan itu ada mobil. Ya nggak tahu. Jadi dia nikung sekaligus ngambil jalur Kang Agus. Ya benar. Itu yang naik motor itu berapa orang Kang? Ibaratnya? Dua orang. Tapi alhamdulillah nggak ada sampai fatal. Nggak ada sih, kemarin udah dicek sama rumah sakit yang di Purwakarta itu, alhamdulillah nggak ada yang luka-luka dalam ya. Luka-luka dalam, cuman ada lecet-lecet dikit lah gitu. Ada alhamdulillah sih segitu juga udah, alhamdulillah gitu, udah ada yang ngebiayain segala macam apalah gitulah. Saya juga banyak-banyak terima kasih kepada klinik Santosa, itu udah banyak berkorban banget untuk karyawannya. Intinya sih dimurahkan rezekinya, banyak-banyak rezekinya. Amin amin. Gitu. Nah ibaratnya kan setelah kejadian itu otomatis Akang di situ kan dikerumunin warga apa gimana sih? Oh enggak, itu saya enggak dikerumunin warga. Saya begitu saya bawa pasien, langsung korban yang itu langsung dibawa ke UGD, langsung saya di BAP di sana sama Polsek Cipende ya. Di Polsek Cipende di BAP gitu, gimananya. Nah saya lah cerita yang sebenarnya gitu-gitu, langsung saya dibawa ke Polsek, di BAP di Polsek sekaligus, segala macam lah apalah gitu lah, tahu lah saya juga. Ya alhamdulillah sih saya nggak dimasukin sel lah, amit-amit gitu ya. Gitu ya. Ya saya juga kan kemarin dengar kabar, kalau namanya kabar dari orang kan kadang sok salah baris kan gitu. Kadang anu kurang ditambahan, anu naon anu leuwih dikurangan kan gitu kalau misalkan kabar dari orang mah. Nah pas di situ korban kan 2 orang, itu cewek apa cowok? Cowok itu. Cowok semua. Katanya saya dengar ada yang masuk ke kolong mobil. Ya itu kan 2 orang ya korbannya. Yang satu ke depan, yang satunya ke bawah. Oh berarti ngacleng. Ke bawah mobil itu yang saya bikin kagetnya itu pas di bawah mobil itu. Ruas gitu. Deg-degan lah. Pasti berpikiran positif, aduh kumaha gitu. kan gitu ya. Tapi alhamdulillah lah
nggak ada yang fatality sampai meninggal kan. Nggak ada. Nah, berarti kejadian itu pas jam berapa tuh Kang Agus? Soalnya saya dengar kabar ini kesini itu sore. Itu pas kejadian itu jam 9 lebih lah, 9 pagi. ya jam 9 pagi. Itu pas waktu saya pas pulang dari Sawangan, pas habis nganterin yang dari manajemen habis rapat gitu. Saya pulang sendiri gitu. Dalam perjalanan saya ada musibah, kecelakaan, ya itulah intinya. Kemarin juga kan ada Ajat kesini tuh, dia nanyain katanya Agus dapat musibah. Iya saya udah tahu, katakan gitu. Iya saya juga baru tahu katanya kan gitu. Tapi alhamdulillah Ajat, kata saya itu nggak ada sampai fatality sampai meninggal gitu kan. Iya syukur alhamdulillah katanya. Sorry juga buat Kang Ajat, kemarin nggak sempat kita ngobrol bareng di sini karena kemarin saya juga lagi banyak tamu, banyak keluarga saya di sini, jadi hampura lah. Lain waktu mungkin nanti Kang Ajat bisa ngobrol di sini sama saya. Nah terus setelah Akang di BAP mungkin, nah sekarang itu gimana Kang? Ibaratnya masih berlanjut apa secara kekeluargaan? Masalah kemarin sih secara kekeluargaan gitu udah beres. Masalah pengobatan segala macam udah ditanggung sama klinik semua gitu. Secara kekeluargaan udah beres gitu. Kalau masalah motor sih udah beres semuanya gitu. Tapi kan biasanya meskipun mobil yang benar, motor yang salah, Ya, pasti itu Kang tetap mobil yang ada salah, yang salah mobil gitu. seperti itu juga Kang di situ. Iya, seperti Tetap itu. disalahkan kan? Tetap disalahkan, tapi kalau menurut hukum itu saya dari kasih tahu sama polsek, tetap itu yang salah motor karena dia nyerobot ke jalur Akang kan itu itu. intinya mah. Kan saya yang pertama sih saya nggak punya SIM intinya gitu. Jadi makanya kita salah, dia salah juga ya. Mungkin gitu. kalau misalkan kita punya SIM ada kekuatan juga ya. kan. Mungkin itu fungsinya, mungkin pembelajaran juga buat Kang Agus buat kedepannya supaya biar punya SIM lah kan gitu. Jadi nanti pas amit-amit, tapi kan suatu saat ini mah bukan ngedoain, kalau misalkan kita terjadi lagi kayak gitu tuh kita punya pegangan di mana ibaratnya kita benar tapi kita nggak punya SIM kan tetap aja salah kan gitu. Mungkin sekarang mah alhamdulillah ya udah beres ya. Mungkin buat keluarganya yang kemarin korban mungkin Kang Agus juga mungkin ada yang diucapkan Kang. Ya untuk keluarga korban sih saya ada ucapan sih dari keluarga saya. Mohon minta maaf sebesar-besarnya gitulah. Yang pertama sih itu dalam musibah. Siapa sih yang nggak tahu musibah, pengen musibah. Ya intinya sih saya mau minta maaf sebesar-besarnya gitu. Untuk korban sih semoga disembuhkan. Amin amin. Korbannya bisa disembuhkan, bisa sekolah lagi. Nah yang saya kasih tahu itu kalau masih sekolah sih jangan bawa motor lah ke jalan raya sekarang. Oh berarti itu masih sekolah? Masih sekolah. Yang pertama sih masih sekolah. Yang kedua nggak punya SIM, masih pelajar. Yang ketiga nggak pakai helm. Yang keempat motornya bodong lagi. Waduh, kalau misalkan dibawa ke jalur hukum sih itu tetap yang salah. Nggak tahu triple berapa gitu ya kesalahannya kan gitu. Banyak, soalnya pertama nggak punya SIM, keduanya motornya bodong, terus tuh nggak pakai helm segala macam kan gitu. Kalau saya masih nggak punya SIM doang. Iya, ya mungkin itu buat pembelajaran juga buat bukan buat Kang Agus juga, buat kita semua untuk semualah berlebih berhati-hati dalam berkendara. Ya namanya juga musibah, siapa yang tahu kan Kang. Kalau misalkan nyaho mah tahu meureun mau langsung maju kan kita mau terjadi kan gitu. Pasti orang kayak ngebalego duren kan gitu. Nah, ya mungkin alhamdulillah lah sekarang udah beres. Nah, saya dengar juga nih Kang, ibaratnya Akang itu kan sekarang kerja di klinik. Nah, dengar kabar juga kemarin mau buka usaha, nah gitu kan. Alhamdulillah kan kalau saya mah buka usaha ibaratnya. Nah, saya mau tanya sekarang, Akang mau menggeluti usaha dalam bidang apa gitu kan kemarin?
Saya itu mau menggeluti dalam bidang usaha dagang itu es kelapa muda. Es kelapa muda. Nah, es kelapa muda sama pisang juga, piscok ya. Kalau sebutnya piscok di sini malah pisang coklat kalau orang rumah gitu. Sama apa lagi? Sama ayam penyet gitu. Tapi untuk lokasi udah dapat. Lokasi sih udah dapat. Lokasinya ada di Dawan depan PT Denong ya. Nah mungkin buat kalian, buat subscriber Kedai Bajigur, nanti jangan lupa nih Kang Agus kan mau usaha nih, mau buka dagang es kelapa, pisang sama ayam geprek, mungkin bisa mampir ke kedainya Kang Agus. Jangan lupa dicicipin, nanti di review gimana. Kan ibaratnya kalau masalah rasa kan kita juga nginin dari konsumen kan, ya, dari konsumen dulu, pelanggan dulu. Ya alhamdulillah kan, ya alhamdulillah Kang Agus udah punya rencana, udah punya planning dia mau buka usaha di bidang minuman dan makanan ibaratnya kan. Kayak sama sih seperti saya juga kan menggeluti usaha dagang di bidang minuman, bajigur sama makanan seperti nasi goreng gitu kan. Nah untuk itu berarti di sana Kang sewa itu. Alhamdulillah sih kemarin dapat sewa itu dapat 500 per bulan. Saya juga rencana ini bajigur itu mau mengembangkan saya tapi saya kan ibaratnya masih mentok di modal yang mungkin mudah-mudahan buat kedepannya saya punya rezeki jadi bisa buka cabang lah kan gitu. Saya juga ada Kang buat buka cabang, cuman saya mentoknya di modal ya. Mungkin buat kedepannya kan saya juga siapa tahu lah ya, namanya juga rezeki kan. Kalau misalkan kitanya berusaha kan ya orang mah ilmu hayam lah jeung rinyo korek-korek sok-sok bajigur heula syarat kan gitu. Bajigur heula. Kemarin juga saya sempat kemarin itu kan Hendra juga kesini. Saya juga kemarin sempat ngobrol sama Hendra sama Kang Cucu juga kan kemarin. Dia pulang kemarin pulang sama Kang Cucu sama rombongan di Bandung. Dia kesini ngadain ngecamp Kang. Di mana itu? Di Kepuh di Sarwiru tapi Sarwiru kebenaran posisinya teh hujan. Hujan. Jadi pas kaditu teh berangkat tapi pas nyampe Sarwiru balik deui hujan teh ya gitu. Itu udah tuh usum teu wayah usum hujan ngecamp gitu kan. Natal tanpa terkecuali meureun lamun di tempat-tempat anu geus biasa ngecamp gitu kan. Kalau misalkan di Surian aduh itu pas waktu itu baru pertama kali ke sana. Kemana? Ke mana? Kepuh. Kalau saya sih udah 2 kali Kang. Tapi tempatnya mah kalau misalkan Halodo nggak musim hujan itu enak buat ngecamp. Tempatnya bagus menurut saya itu kayak Bukit Teletubis. Jadi mudah-mudahan di Surian Kepuh itu lokasinya di Desa Surya Medal di Sarwiru Kecamatan Surian, yang mudah-mudahan kedepannya bisa jadi objek wisata. Jadi kan saya juga rencana mau mengekspos jadi target-target benih-benih calon wisata yang ada di Surian. Nanti juga masih banyak sih tempat-tempat yang belum saya kunjungi sama kru teman-teman yang lain. Ya mudah-mudahan lah Surian. Nah itu buat pas waktu kemarin itu jadinya di mana itu? Ya jadinya mah di Horpapak kan. Jam 3 itu. Jadi kan ceritanya hujan tuh sampai jam 10. Jadi kita ngaliwat dulu di rumah Hendra, makannya mah di sini bareng-bareng. Jam 3 baru berangkat ke Horpapak. Ya sampai pagi jam 8 sama anak-anak mungkin di sana. Di Horpapak itu. Saya emang nggak ikut di sini aja. Berapa orang kemarin sana ikut? Banyak, kurang lebihnya berapa ya? 20 lah, 20 orang Kang. 20 orang 3 tenda. Nek edan kumaha. Itu anak Surian semua itu? Enggak, sama teman Hendra juga orang. Kalau yang ke sana orang Surian. Jadi hampir 20 orang 3 tenda nek edan kumaha di Entep Pinang gitu kan. Entep Pinang wae lah gitu. Jadi saya juga punya rencana sama Kang Cucu pengen
inilah ibaratnya mengekspos yang ada di Surian gitu, kayak bagus itu. alam gitu kan. Ya mudah-mudahan lah kedepannya mah Surian itu maju berkembang lah, jangan maju dulu, berkembang. Jadi kan gimana kitanya asli Suriannya, kalau misalkan bukan kita siapa lagi kan gitu. Iya. Jadi intinya mah siapa yang ngegerakinnya gitu, siapa kan yang ngegerakinnya. Ya jadi gini lah, kayak Kang Agus aja kan, contohnya kan anak-anak di sini futsal kan, ibaratnya seminggu sekali. Jadi kan ada Kang Agus di Subang, mungkin karena orang teh meureun geus berumur gitu kan, sekolah kan dikolotkeun dan kan ketika barudak teh meureun daya regenerasi kan gitu. Baheula mah tapi rasaan orang teh ngora wae kan. Tapi ternyata saya juga nggak boga anak kan gitu, boga anak. Nah, mungkin ku barudak dikolotkeun, ya orang mah hitung-hitung ngabimbing lah, meskipun orang kada can bener gitu kan, berorah memotahan batur, cuman sahanteuna meureun jejak orang teh anu negatif ulah sampai diturutkeun Kak. Gitu. Ya kepengen mah yang buruknya tinggalkan, yang baiknya ambil kan gitu. Jadi saya juga kan dengar dari anak-anak, ibaratnya kan di Subang ada Kang Agus katanya, ibaratnya Om futsal ini itu tuh ada, alhamdulillah ada Kang Agus katanya. Ya saya juga bersyukur, ibaratnya kan saya juga di sini ya dituain lah sama anak-anak itu. Ya sama ya, mungkin nanti di bidang olahraga mungkin Kang Agus yang bisa ngegerakin. Kalau saya mah kesana kemari cuman bisa support gitu kan, cuman bisa ngedukung, hayu wae ku saya didukung, ibaratnya pengen apa pengen itu gitu kan. Oh iya, untuk anak-anak Surian itu saya banyak-banyak terima kasih udah nganggap saya gitu sebagai intinya pelopor lah ibaratnya, lah yang udah intinya dituain gitu kan, gitu lah. Gitu. Banyak-banyak terima kasih untuk anak Surian. Mudah-mudahan lah kedepannya bisa maju Surian itu, amin, dalam bidang olahraga, dalam bidang apa gitu, bisa lah gitu. Di dalam segala bidang lah kan gitu segala kan. bidang nih, siapa nih yang ngaturnya ini itu, ada yang ngelola lah, ada yang ngelolanya gitu. Berarti Kang Agus kapan berangkat lagi? Besok? Untuk berangkat sih besok subuh berangkat deui. Subuh berangkat. Eta libur kumaha? Libur sih kemarin udah, sama sekarang libur. Oh, 2 hari libur, dah 2 hari. Oh, Sabtu Minggu libur. Ya, Sabtu Minggu libur gitu. Ya alhamdulillah lagi besok libur. Jadi saya juga syukur alhamdulillah lah, kalau ibaratnya teman-teman saya yang udah pada sukses kayak Kang Hendra gitu kan. Saya juga intinya mah kalau sesama teman mah saling dukung, ibaratnya kan meskipun kita nggak ngedukung secara materi, kita kan ngedukung secara moral gitu kan, ngasih dukung. Ya saya juga banyak terima kasih sih sebenarnya sama Kang Agus yang sudah ngedukung kedai bajigur kan, ibaratnya bikinin saya banner kedai bajigur juga Kang Agus nih yang buatin. Saya bersyukur alhamdulillah ya, semoga Kang Agus kedepannya banyak rezeki. Amin. Ibaratnya bisa lebih ada gantinya dari yang kemarin Kang Agus keluarkan buat saya. Inilah Kang Agus, sosok Kang Agus yang support saya. Jadi Kang gini, kalau ibaratnya sistem saya, orang lain mau berbicara apa-apa juga saya mah cukup tahu gitu kan, cukup biarin lah, tong didenge omongan batur mah kan gitu. Da urang ngejalankeun maka pastilah ibaratnya di dunia mah aya nu suka, anu teu suka ka urang. Ibaratnya nu suka wae alhamdulillah, nu teu suka wae keun bae kajeun ulah sarwana kan gitu. Urang antep kan gitu. Nu penting mah kumaha, ibaratnya yang penting mah gimana caranya supaya kita maju buat kedepannya gitu kan. Kalau saya mah jujur Kang, saya jujur ingin ibaratnya membawa Surian itu bisa lebih berkembang, bisa lebih maju buat kedepannya. Karena kalau ibaratnya bukan kita siapa lagi? Karena kan kita pribumi kan, ibaratnya bukan Surian aja, ibaratnya kecamatan Surian lah, ibaratnya kan kecamatan kita itu berada di ujung paling utara ya kalau di Sumedang Utara. ibaratnya Surian mah
Papuana Sumedang kan ujung Pangujungna ujungna Sumedang gitu di sebelah utara nyata Surian kan gitu ya oke lah ibaratnya ayeuna orang ketinggalan cuman kan sahanteuna meureun generasi ke generasi teh ulah ini pinang meureun lah jadi sahanteuna meureun generasi ke generasi teh pengen lah Surian itu tuh maju lebih maju berkembang gitu kan ya, mungkin sama Kang Agus juga kayak yang lainnya ingin membawa ingin memajukan lah wilayah Surian itu yang mudah-mudahan setelah beres bendungan 3 tahun lagi mah jalan lebih bagus iya jadi banyak transportasi yang lalu lalang iya lebih aktif lagi gitu karena kan segala sesuatu juga yang memajukan mah jalan kan ayeuna kan orang oge berpikir gitu kan ibaratnya otomatis kan bareng Kang Agus oge boga pikiran kahareupna bakalan kumaha kan Surian itu kan lamun teu urang ngelola saha deui kan gitu mantap orang mah sok berpikir biarin we ibaratnya batur mah gitu nek ngomong nek gitu ya pastilah aya gitu ibaratnya hater mah gitu cuman kalau saya mah gak didenge sih gak didengar malahan buat saya mah itu tuh jadi motivasi kan bae eta mah jadi acuan orang buat kedepannya gitu supaya orang tuh bisa lebih sukses bisa lebih maju ibaratnya gini kalau saya makan mikirnya orang lain juga bisa sukses kenapa orang itu gitu kan otomatis kan orang tuh kudu ibaratnya ikhtiar meureun selain ngadoa teh meureun ikhtiar berusaha kan bukan berarti ayeuna orang julid ka batur kan gitu santana kan ibaratnya ayeuna kan Kang Agus ka urang kan ibaratnya moal sirik moal naon otomatis kan contohnya seperti kamari ngian itu ngian ieu keun bae lah ibaratnya otomatis kan eta teh secara ngedukung ka babaturan supaya maju ayeuna urang juga Kang Agus mere support lah gitu supaya Kang Agus meureun kaharepna boga rencana rek usaha dagang gitu ibaratnya es kelapa ayam penyet terus pisang meureun pisangnya macam-macam pisang ya mudah-mudahan kaharepna Kang Agus bisa aya jalana aya rezekinya bisa sukses meureun Kang di jalana rasa kan ku saya menikahnya dagang kan ibaratnya iya sok we ku Kang Agus dirarasakeun gitu rek leutik rek gede oge mungkin kalau kerja di orang lain mah per bulan gejlok gitu kan gede ibaratnya kalau dagang mah kan gak tentu kan namanya juga dagang gitu kan kadang dapat segini kadang dapat untung-untungan lah untuk ditaksir kudu sakitu ya alhamdulillah lah saya juga buat ada gitu kan buat sehari-hari buat belanja lagi buat anak istri ya kumaha tuh udah kebuka modal orang modal nekat tuh gitu kan korek cok ya Kang Agus juga kan sama meureun awas gitu orang korek cok. Oh ya untuk yang Revangga banyak terima kasih udah percaya sama saya untuk jadi ngelola kedai itu. Repangga tuh siapa ya, itu Repangga itu yang ngasih modal. Oh, yang ngasih modal ke Kang Agus. Ya, jadi dia yang ngasih modal, Kang Agus yang ngelola gitu. Ya, saya yang ngelolanya gitu. Banyak-banyak terima kasih yang Repangga udah mempercayai saya sebagai pengelolanya. Semoga kedepannya kedai es kelapa juga sama kedai bajigur bisa maju lah. Amin. Ya mudah-mudahan atau ke depan ibaratnya Kang Agus udah di sana udah punya tempat sugan orang sabolahan kan gitu. Nah, bisa saling support. Atur nuhun Kang sekali deh buat Kang Agus yang udah mampir di kedai bajigur. Atur nuhun yang udah nyempatin waktunya ke sini. Mungkin gak perlu lama lah soalnya kan Kang Agus juga besok kan harus berangkat lagi kan ya subuh ibaratnya kan subuh berangkat lagi. Jadi hati-hati besok karena kan medannya di urang mah kumaha ya kalau batu pakai toko apalagi sekarang kan udah hujan
jadi kan licin jalan teh kan gitu. Jadi saya doa saya sama teman-teman supaya Kang Agus rencana buat buka usahanya lancar, ada rezekinya sama maju. Kang Agus atur nuhun sekali lagi buat Kang Agus. Oh ya, untuk para semuanya sahabat Gerai Bajigur, saya minta doanya ya untuk semuanya supaya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Gitu. Ya Kang Agus sok ngebajigur lah. Siap, Mak. Jadi Kang Agus ini mungkin tadi udah dijelaskan, dia teman kecil saya juga, dia teman SD SMP, kita berpisah di SMA. Kang Agus mah di Subang, saya mah di Sumedang. Jadi dia tuh suatu pelopor kalau buat saya. Dia juga yang udah support saya dari awal kedai Bajigur buka sampai sekarang. Saya juga hatur nuhun pisan buat Kang Agus karena tos nyupport kababaturan. Bukan Kang Agus oge, bukan Kang Agus doang, jadi banyak teman-teman saya di sini yang support. Terima kasih buat Seon Espot, buat Selengker Selobat Susurian, buat Holigan Suryan, terima kasih banyak. Saya nggak bisa sebutin satu persatu karena banyak. Saya wakilin aja, saya sebut itunya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Mungkin mohon maaf apabila bahasa orang campur gitu kan, da orang mau orang Sunda. Terima kasih juga, saya mohon maaf juga. Mungkin malam ini saya tutup sekian. Terima kasih Kang Agus. Sing suksesnya kan. Amin. Oke. Siap. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Untuk ini untuk masalah COVID hari ini, COVID-19 ini, untuk semuanya tolong jaga kesehatannya, terus bepergian jauh, jangan lupa pakai maskernya ya. Jangan lupa nih pakai Hand sanitizer. Jangan lupa juga buat yang punya pasangan, hati-hati dong batal. Oke. Mungkin itu aja dari saya. Dari kru Bajigur, saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.